kok bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama si kok bagi dua, si kok bagi dua, tidak naik juga tekan. Oke guys, di akhir season 4 kemarin kita digantung banget ya Wukong yang sudah menancapkan pedang emas Kaisar di Sitian di puncak menara tertinggi dan mampu memukul mundur para bayangan gelap, atau kita panggil aja Dark Shadow. Para Dark Shadow yang dipimpin oleh Kaisar di Sitian Dark Shadow membawa pasukan pergi menjauh dari area pertempuran menuju makam dewa kuno. Di sana ada kebangkitan salah satu dari dewa kuno. Nah, sampai di sini si Shinji season 4 berakhir dan membuat para viewers sangat kecewa karena penasaran dengan episode selanjutnya. Dan di video kali ini HMD Lovers akan membawakan season 5 versi manhwanya, karena seperti yang kita tahu ya kalau donghua animasinya belum dirilis. Dan kemungkinan bakalan dirilis pada bulan Juni 2023 nanti. Karena sebagian kalian banyak yang penasaran sama kelanjutan season 5, jadi langsung kita bahas aja versi komiknya, oke? Tanpa berlama-lama lagi langsung aja ini dia alur cerita si Shinji Journey to the West season 5 spesial versi manhwa. Gas kuy! Kok bagi dua, si kok bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama si kok bagi dua, si kok bagi dua, tidak naik juga tekan kau kalau. Sebelum melanjutkan ke Istana Surga, di sini saya akan bahas dulu ya kelanjutan dari perjalanan Tang Sanzang di bumi. Karena setelah saya cek di manhwanya, antara Istana Surga dan perjalanan Tang Sanzang nggak sinkron. Jadi kita sinkronin aja dulu. Dan sebagai gantinya, di sini akan saya buatkan aja season 5 spesial gitu. Karena kalian sudah mengerti, jadi langsung aja kita gas. Scene diawali dengan Tang Sanzang yang terjun mengikuti Ause ke dunia bawah atau alam baka. Di sini Cupat Kai dan Sawujing mencoba menolong Tang Sanzang, tapi tidak terjamah. Sampai Cupat Kai merasakan gelisah yang mendalam kalau sampai mereka ikut terjun ke dunia bawah. Cupat Kai langsung menarik Sawujing karena tak mungkin lagi jika harus menuju ke alam baka. Bailang yang mencoba melompat ke bawah tertahan karena teriakan Xiaoyu yang meminta pertolongan dari para monster. Bailang pun berlari menyelamatkan Xiaoyu dan membawanya pergi dari kejaran para monster. Dari bawah ada banyak monster yang mencoba menyerang Cupat Kai dan Sawujing. Mereka bisa saja wafat kalau bertarung di ruang sempit dan berbahaya itu. Sampai akhirnya mereka pun naik ke atas. Xiaoyu dan Bailang terus dikejar oleh monster neraka itu sampai tiba di titik di mana mereka kini berkumpul di atas. Sawujing dan Cupat Kai yang bebas, dia menyelamatkan Bailang karena Xiaoyu ada bersamanya. Kini mereka pun terkepung oleh monster neraka itu, tapi tak terduga muncullah matahari hingga membuat para monster itu pun kabur dan kembali ke asalnya. Sekarang mereka akan beristirahat sejenak dari lelahnya kejaran para monster. Bailang seperti tidak rela karena kehilangan Ause dan gurunya. Tapi Sawujing menjelaskan bahwa di bawah jurang itu terdapat tempat yang tak akan bisa kembali lagi. Itu dinamakan alam baka, sebuah tempat yang biasanya hanya dikunjungi mereka yang sudah meninggal. Sedangkan Ause dan gurunya pergi ke alam baka ketika mereka masih hidup. Itu adalah dunia yang sangat berbeda sampai akhirnya mereka pun istirahat sejenak. Beralih ke dunia bawah atau tepatnya di kerajaan Asura. Di sini Dewa Rulai sedang duduk karena dia ditahan oleh Dewa Asura. Rulai memperhatikan tasbihnya sambil mengingat Tang Sanzang. Karena saat ini dia kehilangan kontak dengannya. Tidak berselang lama datanglah Sumo, anak dari Raja Asura, mengantarkan makanan. Setelah mengantarkan makanan, Sumo pun meninggalkan Dewa Rulai. Tapi di sini Dewa Rulai menahan Sumo dan menanyakan kepada Sumo apakah Sumo tidak suka berbicara atau hanya menahan diri karena waspada terhadap dirinya. Di sini Rulai menanyakan nama anak itu. Anak itu mengatakan bahwa namanya adalah Sumo, putra dari Raja Asura Rahu. Di sini Rulai merasakan kalau aura membunuh yang ditahan oleh Sumo itu sama dengan milik Rahu. Rulai juga menyuruh Sumo agar duduk. Rulai menanyakan kepada Sumo siapa yang menyuruhnya datang merawat dirinya. Sumo mengatakan bahwa ayahnya lah yang menyuruhnya. Rahu mengatakan bahwa Sumo akan mendapatkan manfaat jika dekat dengan Dewa Rulai. Rulai dikurung oleh Raja Rahu di kekerajaannya. Jika Rulai keluar dari rumah, pasti dirinya akan dibunuh dan tak ada apapun yang bisa dikerjakan lagi.
Raja Rahu pasti memiliki alasan sendiri mengapa anaknya disuruh dekat dengan Rulai. Di sini Rulai menanyakan mengapa Sumo seperti orang yang sedang bingung. Sumo pun menceritakan bahwa sebentar lagi dirinya akan mengikuti tes untuk menjadi kesatria Asura. Dirinya akan bertarung melawan saudaranya di arena dan hanya satu yang akan keluar sebagai pemenang. Sumo mendengar kalimat yang pernah diucapkan oleh Rulai pada saat pengadilan dan itu membuat Sumo merasa jadi bingung. Tekad Sumo sudah kuat untuk menjadi kesatria Asura karena setiap Asura bangga menjadi seorang kesatria. Tentu saja dirinya juga ingin menjadi kesatria. Rulai menjelaskan bahwa masih ada banyak jalan dari yang saat ini diikuti oleh Sumo. Saat ini Sumo menjadi bingung setelah mendengar kata-katanya dan Sumo menjadi ragu untuk membunuh saudaranya sendiri. Rulai tidak ingin sistem seperti itu merenggut hati nurani Sumo. Rulai meyakinkan Sumo tidak akan terjadi apa-apa kalau mereka berdua menjadi teman. Sama seperti Rahu dan dirinya yang kini telah lama berteman. Kembali ke hutan horor, di sini Xiao Yu memasak untuk Bailang dan para kakak seniornya. Setelah kehilangan Tang Sanzang dan Ause, semuanya tak bisa menyembunyikan kesedihan mereka bahkan saat mereka tidak berbicara. Di sini Shao Wujing memiliki ide karena kemungkinan dirinya bisa meminta bantuan teman lamanya untuk menemukan di mana letak tempatnya Tang Sanzang. Shao Wujing bisa memastikan bahwa mereka masih hidup saat mereka masuk ke alam baka, jadi mungkin keadaan akan berbeda bagi mereka. Walaupun kemungkinannya kecil, Shao Wujing akan mencobanya. Shao Wujing pun pergi meninggalkan mereka dan berharap mereka dapat menunggu kabar darinya. Saat tak ada gurunya, tiba-tiba saja di sini Cupat Kai merasa ingin memakan daging segar. Dia pun akan pergi untuk berburu. Saat meninggalkan mereka berdua, Cupat Kai mengatakan bahwa dirinya akan segera kembali, tapi hari sudah mulai gelap. Bailang mencoba untuk mencarinya, tapi Xiao Yu melarangnya karena dirinya tahu kalau Cupat Kai tidak akan pernah kembali. Shao Wujing juga demikian, mungkin saja dia tidak akan kembali. Dari awal Xiao Yu sudah tahu bahwa mereka ikut dengannya karena Tang Sanzang. Sekarang Tang Sanzang sudah tiada, mereka tak akan mau mempertaruhkan nyawa mereka untuknya. Xiao Yu tidak menyalahkan mereka karena mereka memikirkan diri mereka sendiri. Sekarang tinggallah mereka berdua. Di sini Bailang mencoba untuk menenangkan Xiao Yu. Karena apapun yang terjadi, Bailang akan selalu berada di samping Xiao Yu karena jalan yang mereka ambil ini masih belum selesai. Saat Xiao Yu tertidur, Bailang pun jadi bete. Dia ingin berlatih untuk mengambil burung yang pernah diberikan oleh gurunya. Sekuat apapun Bailang berusaha tapi masih belum bisa untuk menangkap burung itu. Bailang pun teringat pada gurunya dan teringat juga pada Ause. Bagaimana Ause mengajarkannya cara untuk menangkap burung sihir yang diberikan oleh Tang Sanzang. Bailang meminta maaf kepada Ause dan gurunya karena tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya terlalu lemah seperti orang tak berguna. Bailang ingin mencoba lebih kuat walaupun apapun yang harus dilakukan. Di sini mata Bailang berubah menjadi merah. Tiba-tiba dirinya ingin memakan daging segar dari makhluk yang masih hidup karena itu bisa membuatnya jadi lebih kuat. Bailang menahan keinginannya itu dan menggigit tangannya sendiri. Karena jika aura membunuhnya tidak dihentikan, bisa saja dia melukai Xiao Yu. Xiao Yu pun di sini mendekati Bailang dan memanggilnya, tapi di sini Bailang mengatakan agar Xiao Yu jangan mendekat. Tapi Xiao Yu yakin kalau Bailang tidak mungkin menyakiti dirinya. Bailang menginginkan kekuatan hanya untuk melindungi Xiao Yu. Bailang tidak akan berani untuk melukai dirinya. Xiao Yu berterima kasih karena selama ini Bailang selalu menjaganya dengan penuh pengertian. Xiao Yu yakin akan selalu ada harapan di depan jalan. Tapi tiba-tiba saja di sini ada bayangan hitam di belakang Bailang. Kita sebut aja si kucing oren. Kucing oren mendengar bahwa ada dua orang yang menarik yang berkeliaran di jalur iblis. Seekor gadis naga dan siluman serigala. Ini sangat kebetulan karena selama ini si kucing oren sudah mencarinya begitu lama. Disebutkan bahwa si kucing oren ini bernama Yihu. Di hutan horor ini adalah daerah berburunya.
Di sini Bailang mencoba untuk mengusirnya, tapi Yehu menolaknya karena mereka berdua masih satu spesies, yaitu binatang buas. Bedanya Yehu adalah harimau, sedangkan Bailang adalah serigala. Di sini Yehu meminta bagian agar Xiao Yu dibagi dua. Bailang yang mendengar itu sangat marah karena dirinya tidak akan pernah menyakiti Xiao Yu. Bailang juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah memakan makhluk lain dan Bailang akan membunuh siapapun yang mencoba untuk berbuat jahat kepada Xiao Yu. Karena Bailang tidak mau berbagi dengan Yehu, jadi di sini Yehu akan menggunakan hukum rimba, yaitu bertarung untuk mendapatkan Xiao Yu. Pertarungan pun dimulai. Di sini Bailang menyadari kalau kecepatan dan kekuatan bukan main-main, yang padahal itu hanyalah pukulan biasa aja. Bailang pun terpental dengan satu pukulan dari Yehu. Saat Yehu hendak menyerang Xiao Yu, tiba-tiba Bailang pun panas dan segera menghentikan aksi Yehu. Di sini Bailang mencoba memanggil jiwa naga api kakak Shao, tapi jiwa naga itu tidak muncul karena jiwa naga suci tidak bisa keluar dari jiwa yang tercemar. Saat Bailang menjadi jahat, dia tidak akan bisa memanggil kekuatan kakak Shao lagi. Dari situasinya saat ini, Bailang terlihat kalah dari Yehu. Yehu menjelaskan bahwa ini adalah hukum hutan horor, membunuh untuk bisa selamat. Di sini Bailang merasakan aura dan perlawanan yang sama. Dia merasa bukan kali ini dia melawan Yehu, tapi dia lupa kapan dan di mana dia melawannya. Bailang sedikit mengingat saat dirinya berada di Gunung Tianyu, dia pernah menanyakan Raja Naga bagaimana dirinya ditemukan karena Bailang tidak ingat sama sekali. Raja Naga menjelaskan saat itu Bailang terluka parah dan terbaring di salju. Itu pasti karena Bailang bertarung dengan hewan lain. Melihat dari lukanya, kemungkinan lawan Bailang adalah seekor harimau. Dari ingatan itu, Bailang kini menyadari kalau Yehu adalah harimau saat itu sedang memangsa manusia, yang mana manusia itu adalah teman baik Bailang. Saat malam tragedi itu, Bailang dan sahabat manusianya berada di gunung salju. Mereka tersesat di padang salju dan akhirnya dia tidak kuat lalu mati. Dan semua itu karena Yehu. 16 tahun kemudian, harimau itu dan dirinya berlatih sampai mereka mendapatkan wujud manusianya. Dan mereka bertemu kembali saat Yehu ingin benar-benar membunuh Bailang. Tiba-tiba saja di sini ada akar menjalar mengikat Yehu, dan ternyata itu adalah Dewa Bumi atau kakek Tudi ya, yang di season 1 itu loh. Kedatangannya untuk menyelamatkan Bailang. Bailang pun bangkit dan sangat marah karena Yehu yang menyebabkan temannya meninggal di gunung salju. Tapi Yehu berhasil menghancurkan Dewa Bumi dengan cakaran harimaunya. Yehu berjanji siapapun yang menghalanginya, dirinya tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Krak! Dewa Bumi pun hancur berkeping-keping karena sudah berani menghalangi Yehu dari mangsanya. Tiba-tiba Bailang menjadi sangat kuat dan membuat Yehu terluka parah. Cakaran itu membuat Yehu mengeluarkan banyak percikan darah. Bailang juga berteriak kalau dirinya akan membunuh Yehu. Ternyata serangan itu benar-benar mengenai beberapa organ dalam tubuhnya dan Yehu hampir saja mati. Kini dia hanya bisa menahan kesakitan hingga akhirnya Yehu pun melarikan diri dari pertempuran dan berjanji akan kembali lagi setelah lukanya pulih. Di sini kakek Tudi sudah porak-poranda karena terkena cakaran dari Yehu. Bailang mencoba memperbaiki tubuh kakek Tudi itu, tapi sudah tak bisa lagi. Ditambah lagi umur kakek Tudi yang sudah ribuan tahun kini hampir mencapai batasnya. Sebelum kakek Tudi meninggalkannya, dia berpesan pada Bailang untuk selalu melindungi Xiao Yu karena Bailang sekarang bertanggung jawab atas Xiao Yu. Dan Dewa Bumi pun meninggalkan mereka berdua. Oh ya, sebelum kita lanjut lagi nih, di sini kita akan flashback dulu ya biar nggak lupa. 16 tahun setelah api suci didapatkan, semua tim baru akhirnya bergabung kembali untuk melakukan perjalanan itu lagi. Tim yang terdiri dari Tang Sanzang, Shao Wujing, Cupat Kai, Bailang, dan Ause bersama dengan Bailang dan Xiao Yu, mereka sekali lagi berangkat dalam perjalanan ke barat. Walaupun perjalanan itu sangat berbahaya, mereka berhasil melewati negeri raksasa dan kerajaan banteng. Akan tetapi naga kuno yang menghalangi jalan mereka tidak seperti apapun yang pernah mereka hadapi.
Memiliki kekuatan serangan petir, api, es, dan angin, dia terbukti menjadi ujian terberat yang pernah dihadapi oleh grup itu. Setelah pertempuran yang sangat sengit, Tang Sanzang dan Ause keduanya terjatuh ke dalam jurang neraka. Shao Wujing lalu mencari cara untuk menyelamatkan mereka dan dengan begitu meninggalkan grup. Cupat Kai juga pergi dari grup setelah melihat betapa buruknya situasi saat itu. Menuju ke hutan horor, Bai Lang dan Xiao Yu adalah satu-satunya yang tersisa dari grup itu. Di saat yang bersamaan, musuh yang kuat Yi Hu mendatangi mereka. Tujuannya adalah merebut Xiao Yu. Dalam pertarungan, Dewa Bumi Gunung Tianyu mengorbankan dirinya. Kesedihan Bai Lang membuatnya terjatuh dan menjadi arwah jahat. Dia tersiksa saat tekadnya berada dalam jurang keruntuhan, tapi perjalanan harus tetap berlanjut, tak boleh berhenti. Oke, next, di sini Bai Lang dan Xiao Yu berada di hutan yang panas dan lembab yang membuatnya susah bernapas. Mereka sekarang sudah berjalan selama 2 hari dan harusnya hampir tiba di pinggir hutan. Di sini Xiao Yu tidak merasa tanda-tanda dari Yi Hu. Berbeda dengan Bai Lang merasa dia masih dibuntuti. Dan ternyata tiba-tiba ada serangan dari atas pohon dengan langkah yang cepat. Bai Lang pun langsung memotong siluman itu dengan cakarnya. Dan ternyata itu bukanlah Yi Hu, melainkan hanyalah siluman pohon yang hidup. Dan dari atas pula, di sini Xiao Yu dikejutkan oleh Yi Hu yang ternyata ini adalah perangkap yang dibuatnya. Tapi dengan begitu Bai Lang tidak akan membiarkan Yi Hu mendekati Xiao Yu. Di sini Yi Hu mencoba menenangkan Bai Lang agar jangan bertindak gegabah. Yi Hu juga mengingatkan pada Bai Lang agar dirinya dibagi sebagian dari Xiao Yu meskipun hanya kaki dan tangannya saja. Tapi Bai Lang bersikeras menolak karena misinya hidup adalah untuk melindungi Xiao Yu dan baku hantam pun terjadi lagi. Di sini Bai Lang berhasil ditendang oleh Yi Hu yang menyebabkan Bai Lang terpental jauh. Tapi dari belakang Xiao Yu menghantam Yi Hu dengan kayu besar di tangannya. Xiao Yu terus memukul Yi Hu dengan kayu besar sampai setelah Yi Hu bangkit, dia mampu menahan kayu besar itu. Saat menatap mata Xiao Yu di sini, Yi Hu merasakan tekanan aura sangat keras darinya, aura yang murni dan lembut seperti ibunya sendiri. Dan dari kejauhan tiba-tiba Bai Lang bangkit dan langsung menendang wajah Yi Hu. Yi Hu kini merasakan lagi kalau kekuatan Bai Lang bertambah kuat dan Xiao Yu juga terus memancarkan aura suci yang bisa menjatuhkannya dan dapat menekan arwah jahatnya hanya dengan batang kayu. Di sini Yi Hu memberitahu kepada mereka berdua kalau ada banyak sekali siluman cacing yang hidup di dalam tanah hutan itu. Mereka biasanya memakan mayat, tetapi mereka terkadang juga menyerang binatang yang terluka. Selama ada darah yang meresap ke tanah, mereka akan datang berkerumunan. Benar saja, ternyata di sini datanglah para siluman cacing yang menyerang mereka. Bai Lang mencoba untuk menghadapi siluman cacing itu. Saat mereka sedang melawan siluman cacing itu, tiba-tiba Yi Hu menghilang. Dengan mata yang tajam, Yi Hu sudah mengincar Bai Lang dari kejauhan. Yi Hu langsung menerkam Bai Lang tepat di perutnya hingga menembus tubuhnya. Sedangkan Xiao Yu di sini tertangkap oleh siluman cacing. Dia berteriak meminta tolong karena tak ingin dimakan oleh siluman cacing. Kembali ke Bai Lang, di sini Yi Hu berhasil menembus tubuh Bai Lang dengan cakar tajamnya. Bai Lang pun mencoba untuk merangkul pundak Yi Hu, tapi di sini Yi Hu langsung melemparnya hingga Bai Lang pun terpental jauh. Bai Lang merasakan seperti orang yang sudah tidak berdaya lagi karena kehabisan tenaga. Di sisi lain, Xiao Yu yang berteriak minta tolong tiba-tiba amblas masuk ke dalam mulut cacing besar. Dan di sini Yi Hu menyuruh cacing itu untuk mengeluarkan Xiao Yu. Yi Hu yang sangat kesal karena Xiao Yu telah dimakannya. Yi Hu mencoba untuk melawan cacing besar itu dan berhasil memotong cacing itu hingga menjadi 2 bagian. Setelah cacing itu terpotong, Xiao Yu pun keluar dari mulut cacing itu. Yi Hu yang sudah merasakan bahwa dirinya telah memenangkan pertandingan, dia ingin segera membunuh Xiao Yu dan meminum darah segarnya. Yi Hu pun langsung mengambil ancang-ancang untuk membunuh Xiao Yu dengan cakarnya. Jret! Dan betapa terkejutnya kita dibuat oleh Bai Lang yang tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Yu untuk menyelamatkannya. Bai Lang juga mengatakan kepada Yi Hu bahwa pertandingannya berdua belum selesai.
Setelah Bailang bangkit, Yehu agak sedikit terkejut bagaimana mungkin Bailang yang sudah dihajarnya berkali-kali tapi masih tetap bisa berdiri tegak. Yehu berjanji akan menghabisi siapa saja yang menghalanginya untuk memakan daging segar Xiao Yu. Yehu melompat dan akan memberikan cakaran harimaunya ke Bailang. Jret! Yehu benar-benar berhasil mencakar Bailang, tapi betapa terkejutnya Yehu karena luka yang seharusnya sangat fatal diberikan olehnya tapi tidak berpengaruh oleh sosok Bailang. Jika saja itu dirinya, Yehu pasti sudah tidak dapat bergerak lagi. Bailang mengatakan sebelum dirinya tercemar menjadi arwah jahat, dirinya hanya punya satu hal di pikirannya. Bailang tidak akan menghalangi Yehu selama Yehu berjanji tidak akan memakan Xiao Yu. Mau seberapa keras pun Yehu untuk membunuh Bailang dan mau berapa kali pun Bailang terjatuh, dirinya akan bangkit lagi dan lagi demi melindungi Xiao Yu. Yehu merasa kalau Bailang hanya menggertak dan menakut-nakuti dirinya saja. Yehu pun dengan sangat marah mencabik-cabik Bailang hingga berceceran darah kemana-mana. Dengan tegas dan lantang Bailang mengatakan kepada Yehu apakah cuma itu kemampuan yang dimiliki oleh Yehu. Yehu sangat terkejut menyaksikan itu karena luka yang ada di tubuhnya berubah menjadi api ungu dan pulih kembali, dan Yehu belum pernah melihat yang seperti ini. Kini Bailang benar-benar sudah berapi-api. Sambil melompat menerkam Yehu, Bailang mengatakan bahwa Yehu telah kalah. Bailang pun langsung menggigit bahu Yehu. Mereka berguling-guling dengan banyak percikan darah yang dihasilkan dari gigitan Bailang. Yehu yang menyaksikan itu sangat terkejut. Walaupun Bailang tidak mendapat bantuan jiwa naga api dari Kakasau, tapi jiwa serigala miliknya sendiri tiba-tiba menjadi sangat kuat. Dia bisa kebal terhadap semua luka yang dia terima saat bertarung. Jiwanya telah berhasil melampaui Yehu. Mereka berdua terus berguling-guling sampai akhirnya Yehu dilempar ke atas dan terjatuh hingga lemas. Saat Yehu sudah tak berdaya lagi, Bailang segera ingin membunuhnya dengan cara memakannya. Tapi Yehu berteriak agar Bailang jangan melakukannya. Karena menurut Xiao Yu dengan mengalahkannya, Yehu tidak akan bisa lagi menyakiti dirinya. Sedangkan jika Bailang memakan Yehu, itu sama saja kehilangan Xiao Yu. Semuanya akan berakhir dan mereka tidak akan bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Bailang harus melindungi Xiao Yu meskipun kini telah menjadi arwah jahat, tapi Bailang akan tetap menjadi arwah jahat yang baik. Yehu tertawa mendengar ucapan Xiao Yu. Menurutnya ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa ada arwah jahat yang bijak. Meskipun Yehu telah kalah, tapi Yehu menyadari bahwa itulah hukum rimba. Mereka yang kalah akan menjadi makanan yang menang. Begitupun sebaliknya, jika saja Yehu yang memenangkan pertarungannya, maka Yehu pun akan memakan mereka berdua. Meskipun di sini Bailang sangat bersemangat untuk memakan Yehu, dan ditambah lagi dengan Yehu yang mencoba untuk memprovokasi Bailang agar segera memakan dirinya, tapi Bailang bisa menahannya. Bailang sangat beruntung karena Xiao Yu telah mengingatkannya. Xiao Yu mencoba untuk mendekati Yehu. Dia mengetahui bahwa rasanya itu sangat sakit. Xiao Yu juga tahu kalau Yehu akan segera wafat. Yehu tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan kalah dengan dua bucin seperti Bailang dan Xiao Yu. Yehu juga mengingatkan kepada mereka berdua agar jangan senang meskipun mereka telah menang. Yehu sangat percaya kalau mereka berdua tidak akan bisa bertahan lama di jalur iblis. Di saat detik-detik kematiannya, di sini Xiao Yu meminjam pisau yang dimiliki oleh Bailang. Bailang pun memberikannya dan Xiao Yu mengiris tangannya hingga terluka. Dari luka itu keluarlah darah dan darah itu dialirkan ke mulut Yehu. Bailang tidak tahu apa yang dilakukan oleh Xiao Yu karena dengan begitu Xiao Yu sama saja menyelamatkan nyawanya. Xiao Yu yang memiliki rasa ulas kasih merasa kalau Yehu tidak seharusnya mati di jalur iblis. Xiao Yu juga tahu kalau Bailang dan Yehu telah ditakdirkan sejak dulu untuk bertemu. Sejak malam bersalju di gunung itu hingga kini mereka telah saling bertemu kembali. Seperti yang dikatakan Dewa Bumi sebelumnya, harimau di gunung itu telah berubah karena pengaruh api suci yang bukan lain adalah Xiao Yu. Jadi itulah mengapa Xiao Yu harus bertanggung jawab atas dosanya. Meskipun Yehu mencoba untuk memakan Xiao Yu, tapi Xiao Yu merasa kalau dia sudah tidak takut lagi dengan ancaman Yehu. Lagi pula Bailang selalu ada di samping Xiao Yu.
Seketika pagi pun tiba, Yihu membuka matanya, Xiao Yu menyambutnya dan bertanya bagaimana rasanya kembali dari kematian. Yihu yang kini bisa siuman itu berkat darah yang dialirkan oleh Xiao Yu. Yihu berteriak kenapa mereka tidak membunuh dirinya yang jelas-jelas sudah melukai mereka berdua. Xiao Yu ingin Yihu mendengarkan nasihatnya. Xiao Yu akan memberi Yihu kesempatan untuk berubah. Bersama dengan Bailang, Yihu akan melindungi Xiao Yu dalam perjalanan ke barat ini dari para monster di jalur iblis. Yihu yang melihat aura dari diri Xiao Yu merasakan kalau Xiao Yu mengingatkannya pada ibunya. Yihu tidak tahu bagaimana untuk mengatakannya, tapi gadis naga itu benar-benar ada di tingkat yang berbeda. Dia adalah seorang yang sangat kuat. Di sini Yihu menyerah dan akan melakukan apapun yang mereka mau. Yihu juga memanggil Xiao Yu dengan sebutan yang mulia. Tapi Bailang menjelaskan bahwa namanya adalah Xiao Yu, bukanlah yang mulia. Bailang mengatakan kepada Yihu bahwa dirinya akan membunuh Yihu jika Yihu berniat untuk memakan Xiao Yu lagi. Bailang menanyakan kepada Xiao Yu, bisakah mereka mempercayai Yihu? Xiao Yu sangat yakin kalau Yihu pasti akan berubah. Yihu sudah lama hidup sendiri di hutan sepanjang hidupnya, jadi sudah sewajarnya untuk berburu mencari makan. Bailang pun membenarkan perkataan Xiao Yu karena dia sendiri telah menerima ajaran dari para naga di Gunung Tianyu sampai akhirnya dirinya bisa berubah. Sedangkan Yihu yang sudah terikat dengan tambang, mulai sekarang Yihu akan mematuhi semua perkataan Xiao Yu. Dan Yihu pun menerima itu, dia akan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Xiao Yu. Saat memulai perjalanannya, mereka bertanya-tanya tempat seperti apakah yang ada di balik hutan horor. Tapi di sini mereka mengingat saat mereka bersama Guru Tang kalau ada sebuah kota kuno. Tempat itu tertulis di catatan Tang Sanzang, itu bukanlah tempat yang berbahaya. Jadi di sini Xiao Yu merasa kalau mulai sekarang jalanannya yang akan ditempuhnya lebih mudah. Tapi itu hanya menurut Xiao Yu saja, karena itu pertama kalinya mereka melewati hutan horor. Jadi mereka belum tahu kapan ada iblis apakah yang akan menghalangi mereka. Beralih ke Sawujing, di sini dia mendirikan batu-batu di sampingnya. Dia seperti akan memulai ritual untuk memasuki alam baka sendirian di atas pegunungan. Kini Sawujing merasakan batu-batu yang bergetar. Setelah dirinya menunggu cukup lama, akhirnya dirinya bisa mencapai harapan kecil untuk terhubung dengan dunia alam baka. Perlahan-lahan tubuhnya melebur dan membiarkan jiwanya terus mengalir bersama butiran pasir, melewati batas antara hidup dan mati dengan hening masuk ke alam baka di mana tak ada makhluk hidup yang pernah kembali. Kini Sawujing sudah bangkit dengan wujud pasirnya memasuki dunia di mana ini adalah tempat para arwah, yaitu alam baka. Sawujing merasa sudah lama sekali sejak terakhir kalinya dia ke alam baka dengan memakai mantra. Dunia raksasa yang dibangun oleh ideologi dari semua makhluk di tempat itu. Tang Sanzang dan Ause bisa mati ada di tempat itu, tapi Sawujing tidak akan bisa menemukan mereka hanya dengan mencarinya tanpa arah. Jadi Sawujing harus mengunjungi teman lamanya. Setelah Sawujing melakukan perjalanan panjang untuk menemui temannya, sampai akhirnya dia pun menemukannya. Dan teman lamanya itu ternyata dia adalah Raja Alam Baka. Ternyata di sini Raja Alam Baka sangat mengenal Sawujing karena memang Sawujing adalah teman lamanya. Sawujing adalah hantu berwajah merah dari Sungai Pasir Hisap. Sekarang kita akan beralih ke Jubaji atau kita panggil aja Cupat Kai. Di sini Cupat Kai terus berjalan menelusuri bukit sambil bernyanyi riang karena sudah terlalu lama dia berjalan. Akhirnya dia pun istirahat di bawah pohon kering. Saat kesendiriannya itu, di sini Cupat Kai meminta maaf kepada Bailang dan Xiao Yu, berharap mereka bisa memaafkan dirinya karena Cupat Kai adalah tipe orang yang takut harus bertanggung jawab. Dahulu saat dirinya bersama Tang Sanzang dan kakak monyet gitu atau Sun Wukong ya, dirinya bisa ikut campur bersama mereka. Tapi sekarang gurunya sudah hilang.
perjalanannya akan jauh lebih berat. Tanggung jawab itu terlalu besar bagi Cupatkai. Tapi Cupatkai melihat bahwa Bailang dan Xiaoyu masih punya semangat berjuang yang membara. Jadi Cupatkai hanya bisa mendoakan mereka agar sukses. Cupatkai hanya bisa termenung dan akan membantu mereka dengan doanya. Tiba-tiba Cupatkai melihat di belakangnya ada orang yang meminta tolong agar jangan membunuhnya, dan dia adalah monster yang kejam yang ingin memangsa manusia. Di sini Cupatkai merasakan bahwa ada suku manusia yang langka. Cupatkai juga merasa apakah benar di dekat sini ada kota manusia. Ternyata para manusia itu telah dijebak oleh siluman dari gunung, tapi Cupatkai sungguh tidak memperdulikan mereka. Saat siluman gunung itu mencoba untuk membunuh wanita, di sini Cupatkai mendengar teriakan wanita yang meminta tolong. Cupatkai pun segera menghilang dari tempat kediamannya. Tiba-tiba saja Cupatkai muncul di hadapan mereka semua dan menghajar para siluman gunung itu. Bagaimanapun Cupatkai tidak akan bisa diam jika ada panggilan yang meminta tolong dari seorang gadis. Cupatkai sudah melihat betapa kejamnya realita di dunia ini. Cupatkai sebenarnya tak mau ikut campur pada urusan orang lain. Dengan sedikit membuka jubahnya, Cupatkai mengatakan pada siluman gunung bahwa hari ini adalah hari yang sial untuk mereka semua. Kembali ke alam baka, di sini Raja Alam Baka ternyata mengenal Sawujing sebagai hantu topeng merah. Di sini Raja Alam Baka berterus terang bahwa dirinya sangat merindukan Sawujing. Raja Alam Baka menjelaskan bahwa makhluk yang hidup dan sudah mati tidak bisa bersama. Dirinya tidak bisa pergi ke permukaan karena dirinya tidak bisa tahan untuk memperhatikan perjalanan di alam dunia. Sawujing yang kini sudah berada di hadapannya sepertinya telah menjalani hidup yang baik. Sawujing memiliki guru baru dan melakukan hal yang akan dibanggakan oleh dunia. Tapi Raja Alam Baka juga tahu bahwa suatu hari mereka pasti akan bertemu lagi, karena Raja Alam Baka bisa memprediksinya bahwa tidak ada yang namanya bisa hidup selamanya di dunia. Siapapun pada nantinya pasti akan berakhir di tempatnya. Setelah Raja Alam Baka itu melihat Sawujing lebih dekat, ternyata dia menyadari kalau Sawujing belum mati. Hanya saja Sawujing menggunakan sebuah mantra untuk datang ke Alam Baka. Hanya ada beberapa orang yang tahu mantra itu. Raja Alam Baka menanyakan kepada Sawujing apakah Sawujing datang untuk mengenang masa lalu, atau mungkin Sawujing berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali pada dirinya. Sawujing menjawab bahwa dirinya sekarang adalah Sawujing, bukan lagi hantu topeng merah yang Raja Alam Baka kenal pada saat itu. Mereka berdua sekarang menempuh jalan yang berbeda. Kedatangan Sawujing hari ini untuk meminta tolong pada Raja Alam Baka. Mendengar nada bicara dari Sawujing, Raja Alam Baka mengatakan apakah Sawujing kini sudah menjadi dewa, karena Sawujing terlihat sangat sombong. Sawujing adalah satu-satunya orang yang tahu masa lalu Raja Alam Baka dan kemampuannya. Tapi di sini Raja Alam Baka mengingatkan kepada Sawujing bahwa Sawujing adalah siluman yang paling ganas di sungai pasir hisap. Kegelapan di dalam jiwanya tak akan hilang dengan mudah. Jadi Raja Alam Baka menyuruh Sawujing untuk memikirkannya lagi. Karena nyawa yang tidak terhitung jumlahnya telah hilang karena Sawujing, dan berkat Sawujing saat itu Raja Alam Baka bisa memiliki banyak sekali koleksi jiwa manusia. Sawujing adalah perwakilan di dunia manusia yang paling kompeten yang pernah dimiliki oleh Raja Alam Baka. Namun suatu hari Sawujing bertemu dengan Tang Sanzang dan dianggap mengkhianati Raja Alam Baka. Sawujing pergi tanpa mengatakan apapun. Raja Alam Baka sangat marah selama bertahun-tahun. Sawujing menjelaskan kepada Raja Alam Baka walaupun dirinya dulu melayaninya, tapi Sawujing sudah bertobat dan akan menebus dosanya setelah bertemu Tang Sanzang. Sawujing saat ini meniti kehidupan sebagai biksu, jadi sudah jelas jalan yang mereka ambil ini sudah jauh berbeda. Kedatangan Sawujing menemui Raja Alam Baka hari ini karena Sawujing sudah putus asa mencari gurunya, dan Sawujing ingin meminjam kompas Alam Baka dari Raja Alam Baka. Mendengar perkataan Sawujing, Raja Alam Baka pun tertawa terbahak-bahak karena seorang pengkhianat meminta bantuan darinya dan mencoba meminjam barang-barangnya.
Di sini Raja Alam Baka sangat kesal dengan Sawujing. Menurut Raja Alam Baka, tanpa melihat kompas itu pun Sawujing mungkin tidak akan bisa mempertahankan nyawanya di dalam alam baka. Karena dirinya adalah penguasa alam baka, jadi dirinya tak pernah melupakan apapun, bahkan sekecil apapun. Sedikit balas dendam, sedikit hasrat. Mau seberapa lama pun dirinya akan mendapatkan apa yang diinginkan. Raja Alam Baka tidak akan pernah memaafkan Sawujing yang sebagai seorang pengkhianat. Tapi di sini Sawujing berharap agar Raja Alam Baka bisa memaafkan dirinya, dan sekali ini saja demi persahabatan mereka berdua di masa lalu. Selama Raja Alam Baka mau meminjamkan harta itu, setelah gurunya keluar dari alam baka, Sawujing akan melakukan apapun yang Raja Alam Baka inginkan darinya. Raja Alam Baka pun menanyakan kepada Sawujing apa yang akan Sawujing lakukan jika dirinya tidak mau memberikannya. Dengan santai Sawujing mengatakan kalau memang begitu maka maafkan atas ketidaksopanan dirinya, dan Sawujing akan mengambilnya dengan paksa. Menanggapi perkataan Sawujing, Raja Alam Baka hanya bisa tersenyum karena Sawujing hanyalah sendirian. Raja Alam Baka juga ingin melihat seberapa kuatkah Sawujing sekarang. Raja Alam Baka pun langsung meniup angin yang kencang ke arah Sawujing. Di sini Sawujing terus bertahan. Sawujing juga merasakan bahwa Raja Alam Baka meniup api suci samadhinya. Jika ketiga apinya padam, maka Sawujing tidak akan bisa kembali lagi ke alam manusia. Nah, di sini sedikit saya jelasin ya, kalau api samadhi itu adalah api yang ada di kedua pundak dan di atas kepala. Jadi selama api itu masih ada, maka mereka masih bisa bertahan di alam baka. Dan jika api itu padam, maka mereka tidak akan bisa lagi ke alam dunia manusia. Next, kini api samadhi Sawujing telah menghilang. Satu, karena ditiup oleh Raja Alam Baka, dan sekarang Raja Alam Baka ingin bermain-main dengan Sawujing. Dan di sini banyak boneka manusia yang diperintahkan oleh Raja Alam Baka untuk melawan Sawujing. Satu persatu mereka datang untuk melawan Sawujing, tapi di sini Sawujing tidak bisa hanya berdiam saja selain untuk melawannya. Prak! Serangan pun dilancarkan oleh Sawujing. Serangan itu membuat kepala boneka manusia itu pun hampir jatuh. Raja Alam Baka menjelaskan kepada Sawujing untuk berhati-hati dengan para boneka itu, karena jika Sawujing menghancurkan boneka itu, maka jiwa yang ada di dalamnya akan musnah. Raja Alam Baka juga menjelaskan bahwa wanita buta itu adalah Gu Xiaoye yang tinggal di rawa-rawa dekat sungai pasir hisap. Jadi pasti Sawujing masih ingat dengan dia. Sejak Sawujing mengkhianati Raja Alam Baka, Raja Alam Baka sudah lama berpikir dia yang merubah Sawujing menjadi pengkhianat bukanlah Tang Sanzang. Itu adalah wanita yang menemukan kemanusiaan Sawujing. Dari banyaknya para boneka itu, Gu Xiaoye adalah salah satunya. Mendengar perkataan Raja Alam Baka, Sawujing sangat marah, tapi Sawujing juga sedikit mengingat masa lalunya saat berada di pasir hisap. Sawujing dipanggil dengan sebutan kakak bisu karena memang Sawujing tidak pernah berbicara dengan Gu Xiaoye. Gu Xiaoye mengatakan kepada Sawujing bahwa dia sangat berterima kasih karena Sawujing selalu mengunjunginya. Gu Xiaoye juga merasa bingung karena Sawujing tidak pernah bicara satu kata pun pada dirinya. Jadi Gu Xiaoye ingin sekali tahu Sawujing orang yang seperti apa. Gu Xiaoye bercerita sejak ayah dan ibunya meninggal, Sawujinglah satu-satunya yang peduli dengan dirinya. Semenjak adanya Sawujing, Gu Xiaoye jadi sangat tenang di tempat itu dan tidak terlalu kesepian. Di sini Gu Xiaoye memiliki keinginan yaitu untuk menyentuh wajah Sawujing, tapi Gu Xiaoye tidak memaksanya. Saat Gu Xiaoye ingin menyentuh Sawujing, tiba-tiba Sawujing berubah menjadi pasir. Dan di suatu hari Gu Xiaoye sedang sendiri, dia memanggil-manggil nama Sawujing dengan nama panggilan yang biasa Gu Xiaoye katakan, yaitu kakak bisu. Di sini Sawujing menghampiri Gu Xiaoye. Sawujing mengatakan bahwa dia tidak bisu, hanya saja Sawujing tidak suka berbicara. Jadi Sawujing meminta maaf karena selama ini dirinya tidak mengatakan kepada Gu Xiaoye.
Mendengar perkataan Sawu-jing, Gu Xiaoye pun sampai dibuat terkejut karena sebenarnya Sawu-jing bisa berbicara. Di sini Sawu-jing pun membungkuk dan ingin mengatakan sesuatu kepada Gu Xiaoye. Sawu-jing mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan seseorang. Dia telah merubah dirinya memutuskan untuk pergi dalam perjalanan bersama dengannya. Dan Sawu-jing akan meninggalkan Gu Xiaoye. Perjalanannya itu bukan hanya beberapa bulan atau beberapa tahun. Sawu-jing sendiri tidak tahu kapan dia akan kembali dan sebentar lagi dirinya akan berangkat. Hari ini Sawu-jing menemui Gu Xiaoye hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kepergian itu membuat Gu Xiaoye menjadi sedih dan akan kesepian lagi. Tapi Gu Xiaoye tidak bisa berbuat apa-apa selain mengucapkan jagalah diri baik-baik. Sawu-jing pun pergi meninggalkan Gu Xiaoye. Nah, jadi itulah awal dia bertemu dengan Gu Xiaoye, dan di sini Sawu-jing akan diserang oleh boneka Raja Alam Baka dan salah satu dari boneka itu adalah Gu Xiaoye. Sawu-jing mengatakan kepada Raja Alam Baka kalau masalah ini adalah antara dirinya dan Raja Alam Baka, sedangkan orang lain tidak ada hubungannya dengan masalahnya. Dengan tersenyum, Raja Alam Baka mengatakan bahwa dirinya sudah mengatakan pada Sawu-jing kalau dirinya akan membalas dendam mau seberapa hina pun itu. Raja Alam Baka tahu kalau Gu Xiaoye adalah seseorang yang sangat penting untuk Sawu-jing. Jadi Raja Alam Baka yakin kalau Sawu-jing tidak akan tega memusnahkan Gu Xiaoye. Karena tidak tahan, di sini Sawu-jing pun langsung membacakan mantra dan Sawu-jing langsung menjadi pasir. Raja Alam Baka mengakui kalau Sawu-jing menjadi lebih kuat setelah perjalanan bersama Tang Sanzang karena memiliki mantra yang sangat menakjubkan. Di sini Sawu-jing akan menahan semua boneka dengan badai pasirnya. Itu akan memberinya sedikit waktu untuk mencarinya di antara pasir-pasir, dan ternyata di sini Sawu-jing berhasil menemukannya. Setelah didekatinya, ternyata itu bukanlah Gu Xiaoye. Tapi Sawu-jing tidak bisa berhenti. Sawu-jing harus menemukan boneka yang berisi jiwa Gu Xiaoye. Dan Sawu-jing hanya memiliki satu kesempatan. Sawu-jing adalah monster buas tanpa hati. Saat dirinya ada di rawa-rawa dekat sungai pasir hisap, Gu Xiaoye lah yang membuatnya merasakan hangatnya kemanusiaan untuk pertama kalinya. Setelah Sawu-jing menemukannya, Sawu-jing pun langsung menggenggam erat tangannya dan mengatakan nama Gu Xiaoye. Pada saat itu juga boneka manusia itu berubah menjadi Gu Xiaoye, tapi belum sempat mereka melemparkan senyumnya, tiba-tiba saja di sini Raja Alam Baka mengikatkan rantai pancingnya ke tubuh Sawu-jing dan Sawu-jing telah terpancing oleh Raja Alam Baka. Dan saat kejadian itu Sawu-jing mengingat masa lalu bersama gurunya saat dia melakukan perjalanan ke barat. Di sini Sawu-jing bersujud kepada gurunya karena Sawu-jing merasa bahwa dirinya telah banyak berdosa. Berkat didikan Tang Sanzang, dirinya bisa kembali ke jalan yang benar dan Sawu-jing ingin menemani Tang Sanzang dalam perjalanan ke nirvana. Tang Sanzang pun mengatakan bahwa mulai sekarang Sawu-jing bukan lagi hantu topeng merah dan nama Sawu-jing itu sebenarnya diberikan oleh Tang Sanzang. Ya, Tang Sanzang merubah nama topeng merah menjadi Sawu-jing. Nah, sebelum mereka berangkat, Sawu-jing ingin kembali ke tepi sungai untuk terakhir kalinya untuk mengucapkan selamat tinggal pada temannya. Saat perbincangan itu, Wukong dan Cupatkai sedang tertidur. Tang Sanzang mengira kalau selama ini Sawu-jing hanya hidup sendiri. Ternyata Sawu-jing memiliki seorang teman. Tang Sanzang juga menanyakan siapakah temannya itu, tapi Sawu-jing mengatakan bahwa dia hanyalah seorang wanita yang sebatang kara. Tang Sanzang menjelaskan kepada Sawu-jing bahwa hidup adalah berbagai kekecewaan dan penyesalan. Dan itu berlaku bagi semua orang. Keputusan terkadang membuat kita menderita. Tapi Tang Sanzang percaya apa yang akan mereka lakukan akan membebaskan semua orang dari penderitaan. Mereka ada di jalan yang benar dan mereka tidak boleh ragu, bahkan walau harga diri dan nyawanya bisa menghilang. Selama meyakinkan, mereka tidak boleh goyah dan mereka pasti akan bisa mencapai akhir. Pada akhirnya mereka pun berangkat untuk mengambil api suci. Sawu-jing selalu teringat pada perkataan gurunya bahwa hidup adalah berbagai kekecewaan dan penyesalan.
Dirinya menyesal ada beberapa hal yang tak bisa dikatakan untuk Gu Xiaoye, tapi sekarang sudah terlambat, jadi Shao Jing tidak perlu lagi mengatakannya pada Gu Xiaoye karena perjalanan mereka segera dimulai. Kembali ke masa sekarang, kini Shao Jing telah dipancing oleh Raja Alam Baka. Raja Alam Baka itu sangat senang dan tertawa karena hantu topeng merah sudah paham sekarang, jadi percuma saja jika Shao Jing ingin melawan. Shao Jing akan mengorbankan semuanya untuk membangkitkan jiwa wanita buta itu. Ini semua adalah bagian dari rencananya dan Shao Jing telah masuk tepat ke dalam perangkapnya. Semakin lama Shao Jing merasakan semakin tak berdaya, topengnya pun mulai retak-retak sedangkan Gu Xiaoye dan boneka-boneka manusia itu telah terjatuh. Di sini Gu Xiaoye merasakan bahwa dirinya sudah bisa melihat. Dia juga tidak tahu apakah ini karena dirinya ada di alam baka atau karena ada hal lain. Di sini Gu Xiaoye merasa bahwa dirinya sedang bermimpi dan sebuah mimpi yang sangat lama, tapi dirinya akhirnya terbangun dan yang membangunkannya adalah Shao Jing. Langsung memanggil nama Gu Xiaoye dan Gu Xiaoye melihat ke arah Shao Jing. Gu Xiaoye juga berteriak nama Shao Jing, tapi perasaan senang itu melihat Shao Jing tidaklah lama karena Shao Jing dihancurkan oleh Raja Alam Baka. Dengan bangga Raja Alam Baka mengatakan bahwa sekarang sudah berakhir. Shao Jing bahkan tak perlu mengatakan kata-kata terakhir. Gu Xiaoye yang melihat itu sangat terkejut dan tidak percaya. Raja Alam Baka pun terus tertawa. Dirinya sangat senang karena menyingkirkan Shao Jing yang menentangnya pada waktu itu. Dan ini adalah hal yang paling menghiburnya di Alam Baka dengan hancurnya topeng Shao Jing sekumpulan pasirnya. Raja Alam Baka tertawa sangat bahagia. Dia juga mengatakan kalau nasib Shao Jing sangatlah malang. Dengan begini Shao Jing akan bersamanya lagi. Shao Jing tidak akan bisa seenaknya lagi dan Shao Jing tak akan bisa kabur darinya lagi. Gu Xiaoye yang melihat topeng Shao Jing terjatuh, dia pun langsung mengejar Shao Jing. Dia pun terus melihat topeng Shao Jing dan berkali-kali menyebut namanya. Di sini para boneka-boneka manusia menangkap Gu Xiaoye. Raja Alam Baka mengatakan kalau hantu topeng merah itu tidak benar-benar mati, jadi tidak perlu untuk berteriak. Setiap jiwa yang memasuki Alam Baka memiliki api suci samadhi sendiri. Raja Alam Baka hanya memadamkan api suci samadhi Shao Jing dan Shao Jing akan menjadi arwah gentayangan. Shao Jing tidak akan bisa merasakan apapun, tak akan bisa bergerak seperti mayat. Sekarang yang harus dilakukan oleh Raja Alam Baka itu adalah menulis namanya di buku catatannya. Dengan begitu Shao Jing akan menjadi budaknya untuk selamanya. Raja Alam Baka akan memasukkan jiwanya ke dalam tubuh baru dan bermain-main dengannya lagi. Gu Xiaoye yang sangat kesal dan berteriak kepada Raja Alam Baka, mengapa Raja Alam Baka melakukan semua ini? Raja Alam Baka menjawab karena Shao Jing telah mengecewakan dirinya. Raja Alam Baka ini tidak memiliki belas kasihan sedikit pun, bahkan Raja Alam Baka sampai menyiksa mereka yang sudah mati. Raja Alam Baka menjelaskan bahwa dirinya akan sangat bosan kalau dirinya tidak menyiksa siapapun. Raja Alam Baka merasa kalau Gu Xiaoye sudah tidak berguna lagi baginya, jadi Raja Alam Baka akan mengurusnya nanti. Tapi sekarang Raja Alam Baka akan mengurus Shao Jing terlebih dahulu. Raja Alam Baka ingin menulis nama Shao Jing di bukunya, tapi Raja Alam Baka bahkan tidak sanggup untuk menulis. Dan ternyata muncul Shao Jing di hadapan Raja Alam Baka sambil berkata bahwa hari ini Shao Jing tidak akan bisa membiarkan Raja Alam Baka melakukannya. Di sini Shao Jing menjelaskan kalau Gu Xiaoye juga kini memiliki api suci samadhi dan Gu Xiaoye telah memberikan api itu dengannya. Raja Alam Baka pun sangat kesal dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk menghancurkan mereka. Di sini Raja Alam Baka membuat trik baru untuk menghancurkan Shao Jing. Tapi saat pasir itu digenggamnya erat-erat, ternyata Shao Jing tidak ada. Shao Jing berhasil kabur dan Raja Alam Baka tidak berhasil menangkapnya. Dan setelah Raja Alam Baka mengecek hartanya, ternyata di sini mangkuk tembaga Alam Bakanya telah menghilang. Raja Alam Baka sangat mengancam Shao Jing jika sampai mereka bertemu kembali.
Di sini Sawujing mengajak Gu Xiaoye pergi dan setelah dia menemukan tempat yang aman, Sawujing menjelaskan kalau Raja Alam Baka akan mencoba membalas dendam padanya. Tapi karena Sawujing mengambil mangkuk tembaganya, maka akan sulit baginya untuk menemukan mereka berdua. Di sini Gu Xiaoye menanyakan sebenarnya siapakah orang yang bertopeng itu, dan Sawujing menjawabnya bahwa dia adalah Sawujing. Sawujing mengucapkan terima kasih karena sudah meminjamkan api samadhi pada dirinya. Tanpa api itu mereka akan mudah tersesat. Sawujing juga meminta maaf karena dirinya sudah membuat Gu Xiaoye dalam masalah, dan itu bukan masalah bagi Gu Xiaoye karena Gu Xiaoye sangat senang pada akhirnya dirinya bisa melihat wajah Sawujing. Sambil memalingkan wajahnya, di sini Sawujing mengatakan bahwa tujuan sebenarnya ke Alam Baka bukan untuk menyelamatkan Gu Xiaoye, dan itu hanyalah kebetulan. Sawujing harus menemukan gurunya. Jika ingin mencari seseorang di Alam Baka, maka harus menggunakan mangkuk tembaga ini dan menyebutkan nama orang itu. Jadi di hadapan mangkuk tembaga itu Sawujing menyebutkan nama gurunya, dan Sawujing pun melihat gurunya itu. Mangkuk itu telah menunjukkan di mana gurunya saat ini. Mendengar nama Tang Sanzang, Gu Xiaoye sepertinya sudah pernah melihatnya. Sawujing mengatakan kepada Gu Xiaoye bahwa dirinya harus menemukan Tang Sanzang, lalu membantunya kembali ke alam manusia. Dan sangat disayangkan kalau Gu Xiaoye sudah mati, jadi Gu Xiaoye tidak akan bisa kembali. Yang Gu Xiaoye harus lakukan adalah melupakan semuanya dan meneruskan perjalanannya. Dengan cepat Sawujing pun langsung pergi meninggalkan Gu Xiaoye, tapi di sini Gu Xiaoye ingin Sawujing jangan meninggalkan dirinya. Gu Xiaoye pun mencoba mengejar Sawujing, tapi Sawujing terlalu cepat dan akhirnya Gu Xiaoye pun hanya bisa memanggil-manggil nama Sawujing. Beralih ke dunia manusia, di sini Cupat Kai mengantarkan manusia itu kembali kepada keluarganya. Warga pun senang karena akhirnya mereka kembali dengan selamat, karena Pak Tua itu mendengar dari seseorang yang selamat bahwa wanita itu telah diserang. Jadi Pak Tua itu mengira kalau wanita itu sudah mati. Wanita itu mengatakan bahwa memang benar kalau dirinya telah diserang oleh monster yang tiba-tiba muncul dan dirinya hampir saja mati, tapi untungnya ada yang menyelamatkannya dari para monster. Sambil menoleh ke arah Cupat Kai, wanita itu mengatakan kalau yang menyelamatkannya itu adalah Cupat Kai. Warga yang melihat itu pun terkejut dan bertanya-tanya apakah dia siluman babi, karena dari wajahnya itu sudah menunjukkannya. Wanita itu pun membiarkan Cupat Kai masuk karena menurutnya Cupat Kai adalah pahlawan yang telah menyelamatkan dirinya. Wanita itu mengatakan kepada Cupat Kai agar Cupat Kai bisa tinggal beberapa hari supaya mereka bisa membalas budi. Di sini Cupat Kai merasakan bahwa dirinya pernah melihat kota itu. Wanita itu menjelaskan bahwa mereka tinggal di kota Tani, ada beberapa ladang yang subur di dekatnya dan mereka bahkan punya tambak ikan. Mereka memiliki produksi yang cukup besar di daerahnya. Mereka bisa menggunakan produksi ini untuk bertukar dengan kota lain. Jadi mereka juga memberikan beberapa untuk siluman yang tinggal di sini. Itu membuat di sini jadi lebih aman. Jadi mereka juga memberikan beberapa untuk siluman yang tinggal di sana. Itu membuat di daerahnya jadi lebih aman. Cupat Kai tidak paham kenapa manusia ingin hidup di jalur iblis, karena siluman pasti akan membunuh dan memakan mereka semua. Wanita itu menjelaskan bahwa setiap manusia yang memutuskan untuk ke daerah itu tahu akan hal itu. Saat mengenai siluman, mereka paham apa yang mereka butuhkan. Karena wanita itu sudah menjelaskan semuanya kepada Cupat Kai, jadi Cupat Kai pun merasa kalau tempatnya itu lumayan bagus. Jadi untuk beberapa hari Cupat Kai akan tinggal bersama mereka. Baru saja Cupat Kai melangkah, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan anak kecil. Anak kecil itu langsung melompat dan mencubitnya, bahkan menggali lubang hidungnya. Wanita itu mengatakan bahwa anak kecil itu adalah putrinya bernama Popo. Sepertinya Popo sangat menyukai Cupat Kai. Cupat Kai terkejut karena mendengar kalau dia itu memiliki seorang anak. Tapi Cupat Kai tidak masalah karena Cupat Kai masih mau dengannya. Emang dasar si babi hidung belang ini ya.
Karena terlalu lama bermain-main dengan Cupat Kai, jadi Popol pun ditarik oleh ibunya. Dan jangan bermain-main lagi dengan Cupat Kai. Wanita itu menceritakan kepada anaknya bahwa Cupat Kai sudah menyelamatkan nyawanya. Jadi bisa dibilang kalau Cupat Kai itu adalah pahlawan yang kuat dan baik hati. Para warga pun menyambut mereka dengan bahagia. Bahkan beberapa dari mereka ingin mengajak Cupat Kai dengannya dan mengantarnya ke hotel supaya Cupat Kai bisa beristirahat. Cupat Kai yang sedikit pesimis melihat manusia itu merasakan kalau senyum orang-orang itu adalah senyuman yang menyembunyikan sesuatu. Jadi sekali lihat saja Cupat Kai sudah bisa mengetahuinya. Malam pun tiba, Cupat Kai pun sedang bersantai ingin istirahat. Tiba-tiba saja di sini Cupat Kai merasakan ada sesuatu yang datang. Cupat Kai pun segera bangun dan dia merasa bahwa kalau dirinya sudah dikepung. Cupat Kai juga merasa kalau kota manusia ini tidak ramah dengan siluman, tapi mereka semua salah memilih sasaran karena Cupat Kai bukanlah siluman biasa. Dan saat Cupat Kai menendang pintunya, Cupat Kai pun langsung mengajak mereka semua untuk baku hantam. Tapi betapa terkejutnya Cupat Kai saat melihat mereka semua membawakan makanan. Di sini para warga membawakan berbagai ikan. Karena sejujurnya mereka membawa persediaan dari seluruh kota sebagai hadiah untuknya. Para warga berharap kalau Cupat Kai mau menjadi pelindung kotanya. Sambil sedikit merasakan kekecewaan, Cupat Kai pun mengatakan, apakah yakin kalian semua ingin aku menjadi pelindung kota kalian? Lalu di manakah pelindung kalian yang dulu? Wanita itu mengatakan bahwa pelindung kotanya yang dulu bernama Lingtu. Tapi belakangan ini dia bersikap aneh sama sekali tidak memperdulikan warga. Karena itulah siluman mulai lebih sering menyerang warganya. Sedangkan para warga membutuhkan pelindung untuk bisa hidup dengan damai. Warga berharap agar Cupat Kai bisa menerima permintaan mereka. Kemudian Cupat Kai pun terlihat langsung menghabiskan satu ekor ikan di mulutnya. Dengan gagah perkasa Cupat Kai mengatakan bahwa mulai saat ini dirinya akan melindungi kota dan menerima permintaan mereka semua. Cupat Kai juga mengatakan dengan adanya dia di sini, mereka semua tidak perlu khawatir soal siluman lagi karena dirinya terkenal dan sangat ditakuti oleh para siluman. Cupat Kai juga telah diberkati oleh dewa, jadi Cupat Kai memastikan mulai sekarang mereka tidak akan ada yang disakiti lagi oleh siluman manapun. Tapi perasaan ceria itu tidaklah bertahan lama karena Cupat Kai langsung mengingat gurunya. Gurunya pernah mengatakan kepada Cupat Kai agar jangan menerima permintaan seseorang dengan semudah itu. Jika Cupat Kai menerimanya, maka Cupat Kai harus tinggal di kota itu selamanya. Ini adalah tanggung jawab. Jika Cupat Kai tak mau menanggung kewajiban ini, maka jangan menerima permintaan mereka. Bukan main terkejutnya Cupat Kai dengan bercucuran keringat. Ternyata dia hanyalah bermimpi. Saat bangun dari mimpinya, Cupat Kai mengatakan agar gurunya beristirahatlah dengan tenang di alam baka. Ini bukanlah pilihannya untuk mengecewakan gurunya, karena niat Cupat Kai tulus ingin melindungi kota manusia. Tiba-tiba saja ada yang mendorong pintu dan ternyata itu adalah wanita yang telah diselamatkan oleh Cupat Kai. Dan wanita itu mengajak Cupat Kai agar ikut dengannya. Setelah Cupat Kai ikut dengannya, ada siluman yang datang di gerbang kota. Cupat Kai juga menanyakan siapakah dia. Dengan mata memerah, siluman itu mengatakan kepada Cupat Kai, apakah kau pelindung baru kota ini? Setelah Lingtu menanyakan apakah Cupat Kai itu adalah pelindung kota yang baru, Cupat Kai menjawab bahwa memang benar kalau dirinya adalah pelindung kota yang baru. Lingtu merasa bahwa itu sangat berlebihan karena dirinya dipecat dari posisinya tanpa peringatan. Karena Cupat Kai sudah tahu kalau dia adalah siluman yang bernama Lingtu, jadi Cupat Kai hanya diam saja. Lingtu mengatakan bahwa dirinya adalah pelindung kota yang sebenarnya, jadi kenapa dirinya harus mendengarkan orang asing seperti Cupat Kai. Mendengar perkataan itu ya, Cupat Kai pun agak sedikit marah dan ingin menghajar Lingtu. Sambil menghentikan Cupat Kai, Lingtu mengatakan kalau Cupat Kai telah salah mengartikan kata-katanya. Lingtu hanya ingin tahu apa yang telah terjadi karena dirinya adalah teman manusia.
Dan di sini warga menyuruh Ling Tu untuk pergi karena dengan adanya Cupat Kai mereka semua sudah tidak membutuhkan Ling Tu lagi. Ling Tu hanya ingin minta penjelasan pada mereka apakah dirinya melakukan kesalahan karena sebelumnya mereka sudah rukun selama bertahun-tahun dan sekarang mereka semua menunjukkan wajah yang arogan kepada Ling Tu. Tanpa memberikan penjelasan, mereka langsung melemparkan wortel ke arah Ling Tu. Warga juga berteriak agar Ling Tu jangan pernah kembali lagi. Warga juga tidak ingin mendengar perkataan dari Ling Tu lagi karena mereka semua sudah tidak menginginkan Ling Tu berada di kotanya. Dengan berat hati Ling Tu pun mengambil wortel itu dan berlari pergi meninggalkan mereka semua. Sambil berlari, Ling Tu ingatkan kepada Cupat Kai agar jangan sombong karena para manusia itu juga pasti akan melakukan hal yang sama kepada Cupat Kai. Setelah kejadian itu berlalu, di sini Cupat Kai sedang berbincang dengan mamahnya Popo. Cupat Kai mengatakan, apakah kalian mengusir Ling Tu hanya karena kalian tak menyukainya? Wanita itu menanyakan kepada Cupat Kai apakah Cupat Kai khawatir dengan para manusia yang ada di kotanya. Wanita itu juga mengatakan apakah Cupat Kai kira mereka akan memperlakukan seperti Ling Tu juga. Mana bisa Cupat Kai dibandingkan dengan siluman lain, tapi Cupat Kai hanya ingin memahami apa yang dipikirkan oleh para manusia. Mamanya Popo mengatakan kalau manusia dan siluman hidup bersama di kotanya. Para siluman memberikan perlindungan bagi manusia yang lemah dan mereka membayar para siluman dengan hasil produksinya. Tapi untuk mempertahankan persahabatan ini mereka harus membangun kepercayaan di antara kedua belah pihak. Ling Tu dulunya adalah teman mereka, tapi tindakannya baru-baru ini membuat mereka ragu. Ling Tu tidak lagi peduli dengan warga yang diserang oleh para siluman. Kepercayaan itu hilang, maka dari itulah kerjasama di antara mereka gagal. Sedangkan mereka yang telah mempercayai Cupat Kai sekarang karena Cupat Kai sudah menyelamatkan nyawa mereka, jadi Cupat Kai adalah pahlawan bagi mereka. Wanita itu juga merasa kalau Cupat Kai itu adalah periang. Walaupun Cupat Kai terlihat jelek, tapi wanita itu masih menyukainya. Nah, di sini ya Cupat Kai dipakaikan kalung yang terbuat dari ranting pohon. Wanita itu bercerita kalau suaminya sudah mati selama beberapa tahun. Jika Cupat Kai mau, wanita itu rela akan menjadi istrinya. Cupat Kai kayak sedikit terkejut gitu karena wanita itu berbicara langsung ke intinya. Cupat Kai menanyakan apakah itu yang disebut dengan membangun kepercayaan. Wanita itu mengatakan kalau menurut Cupat Kai begitu maka mereka hanya akan mencoba untuk hidup. Dengan wajah sange dan berkeringat, Cupat Kai mengatakan kalau begitu dirinya akan menerima dengan senang hati tawaran dari wanita itu. Cupat Kai juga berharap agar janda anak satu itu membiarkan dirinya memeriksa barangnya terlebih dahulu. Nah, saat Cupat Kai ingin mengelulurkan tangannya, tapi tiba-tiba saja di sini tangan Cupat Kai tertahan oleh tangan yang lain dan ditarik oleh calon anaknya. Anak kecil itu mengatakan bahwa dirinya ingin bermain dengan Cupat Kai. Melihat mereka berdua yang sangat akrab, janda itu pun senang melihat anaknya ceria bersama Cupat Kai. Malam pun tiba. Di sini Cupat Kai merasakan kalau tempatnya itu lumayan membuatnya betah. Dirinya bisa jadi pahlawan dan mendapatkan istri di kota itu. Dan lagi-lagi Cupat Kai dikejutkan oleh gurunya. Tang Sanzang mengatakan kepada Cupat Kai agar Cupat Kai bertanggung jawab. Cupat Kai pun sudah berkeringat dan kini telah sadar apa yang telah dilakukan. Karena kalau dia menerimanya maka dirinya harus tinggal di kota itu selamanya. Tidak rela dengan itu, Cupat Kai pun segera berkemas. Di sini Cupat Kai membawa beberapa buah-buahan untuk stok di perjalanannya. Dirinya harus segera pergi sebelum menimbulkan masalah lebih banyak. Sambil berjalan pergi, Cupat Kai minta maaf kepada para manusia itu karena dirinya tidak bisa menjaga mereka. Cupat Kai adalah pengembara yang akan mengelilingi dunia, jadi dirinya tak mau hidup seperti itu.
Di sini Cupat Kai dihentikan oleh Ling Tu. Ling Tu menanyakan kepada Cupat Kai mengapa Cupat Kai pergi dari kota itu malam-malam. Setelah Cupat Kai menoleh ke belakang, ternyata itu adalah Ling Tu. Cupat Kai menanyakan mengapa Ling Tu seputus asa itu hanya karena para manusia tak menginginkannya. Ling Tu mengatakan bahwa dirinya sangat lapar karena para manusia tak mau memberinya makan lagi. Ling Tu kini seperti kelinci yang malang, kehilangan kemampuan untuk mencari makan sendiri setelah lama diberi makan oleh manusia. Di sini Cupat Kai mencoba untuk membantu Ling Tu. Cupat Kai menyuruh Ling Tu untuk kembali ke kota sekarang karena dirinya tak ingin menjadi pelindung lagi. Dirinya lebih suka berjalan-jalan tanpa ada yang menghalangi. Meskipun para manusia kini sudah tidak menyukai Ling Tu lagi, tapi Ling Tu harus mencoba lebih keras. Kalau Ling Tu tidak bermalas-malasan, mereka pasti tidak akan mengeluh lagi. Sambil berjalan pergi, Cupat Kai mengatakan akan menyerahkan semuanya kepada Ling Tu. Ling Tu pun berterima kasih kepada Cupat Kai. Di sini Cupat Kai beristirahat sejenak sambil makan perbekalannya sebelum dia berangkat lagi meneruskan perjalanannya. Sambil makan, Cupat Kai merasakan ada sesuatu yang tak beres, tapi dirinya juga tidak tahu apa yang terus mengganjal di pikirannya. Sejenak Cupat Kai berpikir tentang Ling Tu, karena Ling Tu itu seharusnya adalah siluman herbivora. Orang-orang di kota memberinya hasil tani mereka, tapi Ling Tu tidak memakannya. Cupat Kai juga teringat dengan kata-kata Ling Tu kalau Ling Tu saat ini sangat kelaparan. Di sini Cupat Kai merasakan ada yang tidak beres. Cupat Kai pun berlari cepat ke kota manusia, lari, dan terus berlari. Benar saja, ternyata di sini kota sudah ramai dan berserakan. Ling Tu sedikit terkejut karena melihat kedatangan Cupat Kai. Ling Tu juga bertanya kenapa Cupat Kai kembali, yang padahal di sini dirinya sedang asyik memakan manusia dan menghancurkan para manusia. Ternyata yang ada di mulut Ling Tu itu adalah anak kecil yang pernah hampir menjadi anak tirinya. Para warga semua terkejut karena Ling Tu sungguh mulai memakan manusia. Cupat Kai sangat marah dan mengatakan bahwa Ling Tu adalah siluman kelinci yang bangsa. Emosi Cupat Kai meningkat karena seharusnya Ling Tu melindungi para manusia itu, tapi Ling Tu sungguh tidak memiliki rasa peduli kepada manusia. Tapi di sini Ling Tu mengatakan kalau Cupat Kai lah yang menyuruh dirinya kembali. Cupat Kai mengatakan kalau Cupat Kai sudah berhenti dan menyuruhnya untuk kembali. Jadi dirinya kembali ke kota manusia. Meskipun Cupat Kai tidak menyuruh Ling Tu kembali untuk memakan mereka, Cupat Kai berharap agar Ling Tu bisa melindungi mereka semua. Cupat Kai melompat dan langsung mengayunkan garpu 9 giginya ke arah Ling Tu. Kini Ling Tu berubah menjadi buas. Ling Tu mengatakan kepada Cupat Kai kalau Cupat Kai tidak menepati janjinya. Cupat Kai menerima permintaan mereka, tapi Cupat Kai kabur di malam hari. Cupat Kai mengatakan itu terserah pada dirinya, tapi kini Cupat Kai kembali. Hari ini Ling Tu tidak takut lagi dengan Cupat Kai karena dirinya sudah mendapatkan kekuatan karena telah memakan manusia. Srepet! Cakar pun dilancarkan oleh Ling Tu dan tepat mengenai Cupat Kai. Ling Tu juga sedikit kesal karena kalau dirinya tahu akan seperti ini, sudah lama dia memakan mereka semua. Karena dengan memakan manusia itu akan memberinya banyak sekali energi. Dirinya kini menjadi kuat dan merasakan penuh dengan energi. Tapi di sini Ling Tu merasakan lapar setelah makan gadis kecil yang lezat itu. Dirinya masih ingin makan lagi. Kebetulan di hadapannya ada kakek tua. Ling Tu pun menghampirinya dan menangkapnya. Ling Tu akan segera memakannya karena teringat akan kelakuan kakek tua itu yang selalu ingin menyingkirkannya. Sebetulnya dengan perjanjian yang dulu Ling Tu sudah merasa puas, tapi Ling Tu punya kebutuhan yang lain yang tentunya berbeda dari sebelumnya. Sekarang dirinya butuh darah dan daging untuk menambah energinya. Saat dia ingin menusuk kakek tua itu dengan jarinya, tapi di sini tiba-tiba saja datanglah Cupat Kai dengan badan besar dan aura kemarahannya. Cupat Kai senang dengan perlakuan Ling Tu sebelumnya karena akhirnya membuatnya marah dan bisa mengeluarkan kekuatannya. Cupat Kai tidak langsung memukulnya, melainkan menanduk kepalanya dengan taring tajamnya. Itu membuat Ling Tu terpental jauh. Para manusia itu terkejut karena siluman babi telah berubah. Kini siluman babi versus siluman kelinci.
Dengan kesal Cepat Kai berteriak bahwa dirinya tidak akan memaafkan Ling Tu. Dengan bangga Ling Tu mengatakan apakah Cepat Kai ingin melawan dirinya. Kalau memang begitu dirinya tidak punya pilihan selain untuk memakannya juga. Ling Tu meluncur dengan kekuatan penuhnya. Srepet! Cepat Kai terluka oleh cakaran Ling Tu. Ling Tu yang kini dipenuhi dengan energi kecepatannya bertambah berkali-kali lipat dari sebelumnya. Ling Tu juga menghina Cepat Kai kalau Cepat Kai hanya bisa menyombongkan diri saja. Sebenarnya Cepat Kai sangatlah lamban seperti kura-kura. Jret! Ling Tu berhasil menusuk perut Cepat Kai dengan cakarnya. Tapi itu tak membuat Cepat Kai merasa takut karena siluman babi memiliki kulit yang sangat tebal. Cepat Kai pun langsung mengayunkan tinjunya dan prak, Ling Tu pun hancur dibuat olehnya. Cepat Kai mengatakan bahwa ini adalah wajah yang terakhir dilihat oleh Ling Tu. Cepat Kai juga mengatakan dari semua musuh yang pernah dilawan oleh Cepat Kai, Ling Tu adalah siluman paling lemah yang ditemui saat dirinya sudah serius. Prak, Cepat Kai menghantam kepala Ling Tu hingga kepala Ling Tu pun bersatu dengan lehernya. Dari kepala itu muncullah percikan-percikan darah dan Ling Tu pun jatuh lalu wafat. Ling Tu yang tadi berbangga diri dan meremehkan Cepat Kai, kini Ling Tu mati di tangan Cepat Kai. Setelah mengalahkan Ling Tu, Cepat Kai pun kembali berubah menjadi kecil. Di sini Cepat Kai menoleh ke arah Miao si janda anak satu itu. Cepat Kai juga menanyakan apakah yang telah dilakukan oleh Ling Tu padanya. Di sini Miao menanyakan kepada Cepat Kai apakah Cepat Kai yang menyuruh Ling Tu untuk kembali. Apakah Cepat Kai juga yang menyuruh Ling Tu untuk memakan putri kesayangannya. Di sini Cepat Kai sungguh tidak bisa menjelaskan itu semua karena menurutnya itu sangat rumit. Di sini Miao meraih tangan Cepat Kai. Miao mengatakan kepada Cepat Kai kalau Cepat Kai menyelamatkan nyawanya dan dirinya tak akan mengeluh meskipun Cepat Kai membunuhnya. Tapi Popo adalah segalanya bagi Miao. Popo sangat menyukai Cepat Kai, tapi Cepat Kai malah mengkhianatinya. Di saat hembusan nafas terakhir Miao akan mengutuk Cepat Kai agar tak akan pernah bisa hidup damai hingga akhir hidupnya. Dan Miao pun terjatuh dan wafat. Para warga pun berteriak kepada Cepat Kai kalau mereka telah salah menilai Cepat Kai. Warga mengira kalau Cepat Kai lah yang menyuruh Ling Tu untuk kembali dan mengatakan kalau mereka tidak berdaya. Mereka semua mengomeli Cepat Kai dan melempar Cepat Kai dengan batu. Cepat Kai merasa kalau dirinya benar-benar sudah mengacaukan mereka. Jadi di sini Cepat Kai mengambil garpu 9 giginya dan pergi berlari meninggalkan mereka semua. Sambil berjalan Cepat Kai berpikir dan terus ketakutan karena kalau gurunya sampai tahu kejadiannya maka tamatlah riwayatnya. Cepat Kai benar-benar minta maaf kepada Nona Miao dan Fofo karena dirinya benar-benar tidak bermaksud untuk menyakiti mereka. Cepat Kai melihat ke telapak tangannya dan ada tanda garis merah. Cepat Kai berpikir bahwa itu adalah kutukan untuk dirinya. Sebelum menceritakan lebih jauh kisah perjalanan ini, mari sama-sama kita flashback sebentar perjalanan mereka yang masing-masing penuh dengan ketegangan. Dalam perjalanan mereka ke barat, 3 bersaudara murid dari Tang Sanzang menghadapi jalan yang berbeda. Sun Wukong menyusup ke dalam istana surga dan terlibat dalam pertarungan para dewa. Di sisi lain, Shao Wujing pergi ke alam baka untuk menyelamatkan Tang Sanzang dan saat ini sedang mencari gurunya menggunakan mangkuk tembaga alam baka di tempat yang luas itu. Sedangkan Cepat Kai sementara ini masih berada di jalur iblis. Dia menempatkan warga yang mempercayainya dalam masalah karena meremehkan janjinya dan telah terkena kutukan sebagai akibatnya. Di saat yang sama pula ya, para pemuda-pemudi Bailang Xiaoyu Yihu masih bergerak maju menuju tujuan mereka. Mereka meninggalkan hutan horor dan tiba di perhentian mereka selanjutnya. Dan ini adalah reruntuhan kota kuno. Tempat itulah yang pernah ditulis oleh Tang Sanzang dalam catatannya. Bailang merasa reruntuhan kota itu kelihatan seperti reruntuhan kota besar. Reruntuhan kota kuno itu ada di tepi hutan dan mereka semua belum pernah ke tempat itu sebelumnya. Dalam catatan Tang Sanzang itu menuliskan kalau kota kuno itu dulunya adalah tempat yang makmur, tapi kemudian menurun dan runtuh, dan juga dalam rumor mengatakan kalau ada roh kuno yang berkeliaran.
Tapi mereka tak berbahaya, jadi dulu Tang Sanzang dan yang lainnya bisa melewati kota dengan sangat aman. Di sini Bailang berharap mereka juga akan aman melewati kota kuno itu. Xiao Yu merasakan di sekitarnya banyak pilar-pilar yang aneh dan itu membuat kota kuno itu menjadi seram. Saat Xiao Yu sedang berjalan, dia melihat batu yang aneh. Ia pun mengambilnya dan batu itu dalam posisi tersenyum. Di sini Yihu mengatakan kepada Xiao Yu bahwa dirinya sudah membawa mereka semua ke kota kuno. Jadi apakah mereka akan terus mengikat dirinya sepanjang perjalanan? Tapi Xiao Yu merasa semua akan lebih aman kalau Yihu diikat. Yihu pun menanggapinya dengan sindiran halus. Yihu mengatakan agar lebih baik dirinya dibunuh saja. Jadi tidak perlu repot-repot untuk menyelamatkannya saat itu. Karena jika mereka berjalan di jalan yang sama, kepercayaan di antara mereka haruslah yang pertama. Karena percuma saja kalau mereka membawanya, tapi mereka hanya akan terus melindunginya sepanjang perjalanan. Bailang pun membenarkan perkataan itu. Jika Yihu tidak tulus ingin membantu mereka dalam perjalanannya, percuma saja memaksa Yihu untuk ikut dengan mereka. Dan Xiao Yu pun akhirnya melepaskan ikatan Yihu. Xiao Yu juga mengingatkan kepada Yihu bahwa Yihu sudah bersumpah hanya karena situasi yang memaksanya. Xiao Yu sadar dengan apa yang telah dilakukan, jadi Xiao Yu tidak akan memaksa Yihu lagi. Dan sekarang Xiao Yu memberi kebebasan untuk Yihu. Setelah ikatannya dilepas, Yihu merasa ada sesuatu yang aneh. Jujur saja, Xiao Yu berharap kalau Yihu mau ikut dengannya, tapi karena Yihu mau pergi, mereka pun tidak bisa memaksanya. Nah, di sini Yihu akan pergi meninggalkan mereka. Mungkin sekarang Yihu tidak siap, karena itu Yihu ingin pergi. Tapi saat waktunya tiba, Yihu pasti akan kembali. Saat itu pula Yihu akan dengan sukarela menemani mereka. Begitulah takdir yang diketahui oleh Xiao Yu. Mendengar kata takdir, Yihu sedikit tak percaya karena takdirnya sangat menyusahkan hingga dirinya bertemu dengan dua bucin yang bodoh. Yihu sudah mengatakan dan akan mengatakannya sekali lagi kalau orang yang bodoh tidak akan bertahan lama di jalur iblis. Tapi mau bagaimanapun itu, takdir Xiao Yu adalah untuk terus berjalan ke depan. Di sini Yihu mengatakan kepada Xiao Yu bahwa kota kuno bukanlah tempat yang mudah. Walaupun kotanya sepi dan seperti tak ada penghuni, tapi mereka akan tahu sendiri nantinya. Yihu pun pergi meninggalkan mereka. Sambil melompat cepat, Yihu mengatakan bahwa dirinya akan kembali ke hutannya. Di sini Bailang bertanya kepada Xiao Yu kenapa Xiao Yu merasa kalau Yihu akan kembali. Xiao Yu tidak tahu yang pastinya, tapi itu hanyalah perasaannya saja. Bailang menyadari kalau Xiao Yu memiliki insting yang tak dimilikinya. Walau Bailang tidak seperti Yihu, tapi jika Yihu kembali, Bailang pasti akan menerimanya. Tanpa guru dan kakak-kakaknya, kelompok mereka sangat membutuhkan kekuatan. Lebih banyak orang itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bailang merasa kalau tempat itu sangat menakutkan, jadi mereka pun akan secepatnya bergegas dari kota kuno itu. Di sini Bailang merasakan ada sesuatu yang aneh. Bangunan-bangunan tiba-tiba semuanya bergerak. Benar saja, ternyata dinding itu bisa bergerak. Mereka menyambut kedatangan Bailang dan Xiao Yu di kota kunonya. Dan ini adalah prajurit kota batu kuno. Mereka semua menghadang Xiao Yu dan Bailang. Kini Bailang dan Xiao Yu pun terkepung, tapi Xiao Yu berpikir mungkin saja para batu itu tidak berniat untuk membunuhnya. Tidak lama kemudian datanglah batu besar yang menggelinding ke hadapan mereka. Dia adalah gubernur pasukan batu kuno bernama Budong. Budong menanyakan masing-masing nama mereka karena mereka sudah berani memasuki wilayah reruntuhan kota kunonya. Dengan wajah yang ketakutan, Xiao Yu pun mengatakan kepada gubernur itu bahwa namanya Xiao Yu dan Bailang. Xiao Yu menjelaskan bahwa mereka sedang menuju ke barat, di mana terdapat nirvana. Jadi Xiao Yu memohon agar mereka semua membiarkannya lewat. Mendengar kata nirvana, Budong teringat dengan seseorang karena sudah lama sekali sejak ada orang yang melewati kotanya bertujuan ke nirvana. Budong juga ingat kalau seseorang itu bernama Tang Sanzang.
Xiao Yu pun membenarkan perkataan Gubernur Budong bahwa Xiao Yu datang bersamanya. Tapi di sini salah satu prajurit batu tidak percaya karena mereka sangat mencurigakan. Mereka melihat Bailang yang tercemar arwah jahat. Di sini Xiao Yu mencoba menjelaskan kalau Bailang bukanlah arwah jahat, tapi hanya hampir saja menjadi jahat. Budong mendekati wajahnya ke arah Bailang dan dia tidak bisa dibohongi oleh arwah jahat. Rumput yang berada di bawah kaki Bailang menjadi layu. Itu karena disebabkan dari energi arwah jahat yang dimiliki oleh Bailang. Menurut Budong itu sangat kotor dan busuk. Tugas pasukan batu adalah untuk melindungi jalan dan mencegah arwah jahat melewatinya. Mereka pun langsung menyerang Bailang dengan tombaknya, tapi di sini Bailang bisa melewati serangan-serangan itu. Bailang menggenggam erat tangan Xiao Yu dan membawanya pergi, tapi Bailang dihadang oleh pasukan batu yang lainnya. Bailang mencoba untuk melawan dan menendang batu itu, tapi batu itu sangat keras dan berat. Jadi Bailang pun tidak sanggup untuk menyingkirkan batu itu di hadapannya. Bailang pun terjatuh dan terkepung oleh para batu. Para batu itu saling tindih untuk menghancurkan Bailang. Tapi di sini ya Bailang masih bisa bertahan, sedangkan Xiao Yu terus menyebut-nyebut nama Bailang. Pasukan batu itu berteriak kalau arwah jahat Bailang bukanlah arwah jahat biasa karena Bailang dapat melawannya dengan keras. Tapi di sini Gubernur Batu itu tidak bisa tinggal diam. Dia pun membantu para prajuritnya dengan menekan Bailang. Gubernur Batu itu sendiri memiliki bobot dengan berat 1 ton. Bailang pun tidak kuasa untuk menahan beban itu hingga Bailang pun terkapar dan mengeluarkan seteguk darah segar. Setelah Bailang tak sanggup untuk bertahan lagi, di sini Gubernur Batu itu menyuruh para prajuritnya untuk melepaskan Xiao Yu si gadis naga itu karena Xiao Yu pasti sangat kesakitan dan tak bisa bernapas di bawah tekanan batu besar. Budong menjelaskan bahwa tugas mereka para pasukan batu kota kuno adalah untuk menghentikan arwah jahat, tapi Xiao Yu adalah arwah normal. Tentu saja Xiao Yu dibolehkan lewat. Tapi di sini Xiao Yu memohon dengan sangat karena Bailang adalah arwah jahat yang baik. Bailang pun belum pernah menyakiti siapapun. Budong pun tidak percaya dengan penjelasan Xiao Yu hingga akhirnya Xiao Yu pun ditangkap dengan alasan karena Xiao Yu menemani seorang arwah jahat. Jadi tentu saja Xiao Yu juga terlihat mencurigakan. Xiao Yu menggerutu bahwa mereka benar-benar keras kepala seperti batu. Tapi nggak bisa dipungkiri ya karena memang mereka adalah pasukan batu. Yihu yang menyaksikan itu dari kejauhan hanya bisa mengatakan percuma saja karena pasukan batu itu tidak mungkin untuk melepaskan mereka semua. Kini mereka sudah terjebak, jadi mereka tidak akan bisa untuk melarikan diri lagi. Dan alur cerita manhwa Sisingji Journey to the Way Season 5 spesial 5 ini pun tamat. Gimana menurut kalian? Seru banget nggak? Buat kalian yang baru bergabung ada baiknya klik tombol like-nya dulu ya biar HMD makin semangat gitu uploadnya. Next kita akan lanjut ke season 5 episode 1 ya tentang Wukong yang sekarang sedang berada di Istana Surga. Jadi mohon supportnya buat teman-teman gitu agar HMD tetap semangat membawakan alur cerita Sisingji Journey to the Way season 5 ini. HMD di sini pamit, sampai ketemu di next video. Bye bye.